Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali kita dapat berjumpa lagi, melanjutkan sesi kemarin tentang persiapan untuk pensyarah di dalam menampilkan syarahannya. Dan kami tetap berdua dengan Ustazah Mira Putri Dewi. Dan pada kesempatan ini akan kami coba ketengahkan buat kita bersama ulasan dari syarahan Al-Quran ini. Yang pertama tentunya kita tidak bisa lepas dari tilawah yang akan kita syarah. Berbeda dengan pidato, tilawah di dalam syarahan adalah yang akan kita kupas. Artinya apapun isi dari syarahan yang akan kita bawa itu berdasarkan dari Al-Quran, surat yang keberapa, ayat keberapa dari ayat yang telah kita tentukan, lalu kita tafsirkan, kita terjemahkan tafsirnya, kemudian baru kita sarah. Nah, di dalam penilaian ini kami bersama nanti akan coba berdiskusi buat kita semua bagaimana kita nanti bisa membawakan tilawah di dalam syarahan ini dengan baik dan sempurna. Kepada Ustazah Mira kita persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat bergabung kembali di channel ini. Sebelumnya nanti jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan serta share juga. Dan jangan lupa selalu hidupkan loncengnya agar tayangan-tayangan kita dapat kita saksikan secara bersama dan bisa kita ikuti dalam para berikutnya. Baik, mungkin kemarin kita sudah bahas mengenai masalah penghayatan dan retorika. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang kedua ya Pak, di bagian tilawah dalam syarahil Quran. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak kita, tilawah di dalam syarahil Quran merupakan rujukan dari syarahan yang akan kita sampaikan, yang mana tilawah tersebut baik itu dari segi penyampaian, baik dari segi letak di dalam konsep atau bagaimana, itu sangat diperhatikan di dalam syarahil Quran. Mungkin sekarang kita akan bahas dulu mengenai cara penyampaian tilawah di dalam syarahil Quran, ya Pak ya. Yang pertama, tilawah di dalam syarahil Quran tentu sama dengan tilawah seperti biasa bacaannya. Hanya saja yang berbeda di sini mungkin di dalam segi lagu bisa jadi Pak ya. Bisa jadi. Dan nilainya kecil. Nilainya hanya 20. Iya. Sementara kalau untuk tilawah di MTQ nilai kan 100, terbagi kepada ada fasahah dan tilawah, susunan lagunya juga, suara dan kelas semacamnya, tajwid juga. Sementara di sarahan tilawah ini hanya tetap semua indikatornya sifat huruf, maqadir huruf semuanya sama, cuman nilai tertinggi di tilawah sarahan ini hanya 20. Nah, itu yang berbedanya. Iya, kemudian untuk di tilawah syarahil Quran mungkin dari segi dari segi lagu mungkin. Dari segi lagu dalam penyampaiannya sangat berbeda dengan tilawah pada dasarnya. Kalau musabaqah tilawatil Quran mungkin kita mulai dari lagu Qarar mungkin. Dari Bayati, kemudian kita runtut iramanya ke atas, Bayati, Hijaz, Ros, Nahwan atau yang bagaimana kita kehendaki. Tetapi berbeda dengan tilawah di dalam syarahil Quran, kita sesuaikan lagunya dengan kehendak ayat. Kalau seandainya ayatnya berupa perintah, mungkin lebih ditinggikan lagunya seperti jawabul jawab mungkin. Atau kalau dia berupa ajakan atau seruan, bisalah agak iramanya sesuaikan nanti, itu mungkin saja Pak. Kalau bisa kita simpulkan bahwa di dalam tilawah syarahan ini lagu tergantung kepada kehendak ayat. Itu juga
tergantung kepada isi sarahan tentunya. Barangkali mungkin bisa kita contohkan sedikit bahwa nada pada tilawah dalam sarahan ini itu juga harus diukur dari nada pensarah ya. Nah, contohnya mungkin bisa Bu Mira lebih pas barangkali ya. Contoh ini dari pensarah, nada pensarah, kemudian pindah ke nada tilawah. Nah, coba silakan ini. Sebelum bertilawah kan pensyarah mengantarkan dulu. Sebagai rujukan ayat ini. Itu nada ta'awusnya harus sama dengan pengantar dari pensyarah. Betul sekali ya. Nah, ini kunci utama ini ya. Itu bedanya dengan tilawah yang lain. Jangan sampai nanti kalau pensyarahnya suaranya tinggi di awal, tapi yang tilawahnya malah rendah, atau bahkan sebaliknya akan tempang nih seperti itu Pak ya. Mungkin contohnya sebagaimana firman Allah. Kalau di dalam syarhil contohnya sebagai rujukan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124. Jadi nada 124, yang 124 tadi itulah yang akan menjadi nada ta'awus. Contohnya sebagai rujukan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan salah kalau senanya nada tinggi ya. A'udzu billah tinggi, salah kan? Salah. 124. A'udzu billah. Salah. Gitu. Mungkin bisa kita pahami bersama. Jadi itu bedanya antara tilawah di sarahan dengan tilawah yang ada di musabaqah tilawatil Quran yang biasa. Di samping ada nilai-nilai sama ya, bacaan-bacaan yang ditampilkan oleh para qori di dalam satu grup MSQ itu, vokalnya, iramanya, tempo lagunya, dan bagaimana dia bisa mengekspresikan sehingga ayat ini betul-betul kedengarannya lebih wah di mata penonton ketika sarahan udah berapi-rapi menyampaikan isi sarahannya, lalu dia masuk dengan iramanya yang lumayan memukau. Nah, barangkali ini yang paling penting sekali. Nah, iramanya tentunya kita susun lebih awal yang kita kuasai dan sesuai. Nah, barangkali dengan kehendak ayat tadi. Jadi tidak mutlak andaikan si tilawah ini hanya bisa membawakan lagu Bayati dan Hijaz saja, apapun bentuk sarahan iramanya cuma 2, Bayati dan Hijaz. Nah, ini juga perlu kita perbaiki. Bisa nanti irama itu pindah ke Rahs, pindah ke Nahawan, pindah ke Hijaz, Sika, Sobah, dan lain sebagainya, tergantung kepada isi pada syarahan yang akan kita tampilkan gitu ya. Mungkin ada tambahan lain kalau masalah sarahan, khusus masalah tilawah barangkali? Khusus masalah tilawah mungkin kalau kita lihat praktek di lapangan, mungkin ada juga di antara anak-anak didik kita atau adik-adik penggemar Syanahil Quran membawakan iramanya dengan tartil. Kita pernah juga ketemu ya Pak ya, membawakan irama dengan irama tartil. Nah, ini mungkin kita perlu luruskan lagi. Irama yang kita bawakan di sini adalah irama tilawah, bukan irama tartil. Kadang-kadang sayang juga kita pensyarahnya bagus, penerjemahnya bagus, tapi tiba di tilawahnya menggunakan irama tartil, padahal bacaannya juga bagus, suaranya juga bagus, bahkan yang disampaikan tartilnya juga bagus, tapi sayang sekali kalau di dalam aturan kita pakai irama tilawah ya Pak bukan pakai irama tartil. Dalam irama tilawah tentu suara lagu, kebeningan suara, kenyaringan suara, vibrasi suara persis sama dengan tilawah yang ada di MTQ, persis sama, cuma bedanya kita hanya membawa beberapa langgam lagu saja, tidak seperti yang ada di tilawah MTQ. Mungkin itu saja tambahannya. Kalau bisa nanti dalam diskusi, bisa nanti di dalam WA dimanapun, atau langsung ketika kita nanti ketemu di Diniyah Limau Jurai. Nah, sudah buka pendaftaran ya, sudah buka pendaftaran mahasiswa baru. Bagi yang minat nanti kita ketemu di sana dan nanti kita selesaikan bersama. Bagaimana pensarah itu tampilnya lebih wah lagi kita. Kemudian mungkin bisa kita pindah yang kedua ya, atau mungkin kita coba satu buah motif lagu umpama dari Al-Ta'awuz, kemudian Basmalah, kemudian
ayatnya beberapa buah gitu. Silakan Ustazah Mira, silakan. Bismillahnya jangan coba lagi. Atau Bapak deh yang mau cobakan bisa juga. Beda. Nanti beda-beda suara. Beda-beda suara. Perempuan lah, udah laki-laki itu pasti beda. Mungkin kita contohkan di surat Al-Baqarah ayat 124-nya tadi. Ya. Sebentar. Surat Al-Baqarah ayat 124. Sebagaimana tadi, jangan lupa sesuaikan antara suara dari pensyarah dan juga dengan pentilawah. Jangan sampai lempang dia. Jangan sampai berbeda. Itu ya. Mungkin kita contohkan ya Pak ya. Kata pensyarah, sebagai rujukan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh ya, sebelum kita contohkan lebih lanjut, ada lagi yang lupa tadi Pak. Antara pensyarah dengan pentilawah, kalau usahakan jangan ada jeda. Karena antara di samping waktu pensyarah, penerjemah dengan pentilawah, walaupun orangnya 3 tapi dia satu kesatuan. Jangan ada jeda, jangan ada waktu yang terpisah gitu. Jadi dari sebagai rujukan Al-Quran surat Al-Baqarah 124 pas habis empatnya langsung disambut dengan ta'awuz. Jadi kalau qariahnya atau qarinya mau ambil nafas, silakan ambil nafasnya di pas sementara ketika pensarah bilang 124 dia langsung tahu. Sebagai rujukan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup ya. Mungkin. Kita puasa, dia agak sedikit serak juga. Kalau boleh kita tegaskan kembali untuk mengulang buat kita bersama, untuk syarahan ini yang dinilai, ini penilaiannya adalah oleh hakim tilawah dan adab. Nah, ini satu orang dan hakim. Kalau nanti boleh di 3, boleh nanti ya. Kalau bidang tilawah dan adab yang dinilai itu adalah pertama tilawah, ada sifat huruf, makharijul huruf, ahkamul huruf, ada mad wal qasar, kemudian fasahah, ada mura'atul huruf wal harakah, mura'atul kalimah wal ayat, waqaf wal ibtida. Kemudian ada lagi lagu dan suara, itu jenis lagunya seperti yang dibawakan tadi, diawali dengan bayati, kemudian nanti disambung kepada ras atau hijaz, nanti tergantung kepada syarahan. Kemudian variasi yang dibawakan, variasi yang lebih menarik yang kita kuasai. Dan selanjutnya juga tempo bacaan. Tempo bacaan ini maksudnya tidak ada yang tercepat, nggak ada yang terlambat gitu. Jadi temponya tetap sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, yang salah a'udzu billah
A'udzubillah, dzubillah. Nah, temponya salah ini. Bismillah, temponya salah seperti itu. Jadi harus benar-benar jelas. Bismillah, atau yang kepanjangan. Bismillah, nya kepanjangan, jadi temponya salah. Nah, seperti itu perlu kita waspadai. Atau mungkin gara-gara lagu bisa jadi ya Pak ya. Nah, jadi terseret bacaannya jadi panjang, jadi nggak utuh temponya. Ya, nggak utuh temponya. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk hakim ini pekerjaannya adalah menilai adab dan keserasian. Nah, apa yang maksud dengan keserasian atau kesopanan? Ketika, contoh saya tadi, ketika tilawah sedang bacakan tilawah, terus yang dua orang lagi ngapain gitu. Dia harus mendengarkan dengan hikmat. Enggak boleh ngelihat kanan, ngelihat kiri, ketawa ketiwi, enggak boleh seperti itu. Itu kesalahan dalam penilaian karena tidak sopan gitu. Atau dia sibuk ngitung-ngitung, menghafal, membayangkan nanti giliran saya mau ngapa lagi, dia bayangkan mau seperti apa tampilannya lagi sesudah tilawah. Nah, itu juga tidak benar itu. Nah, itu tidak sopan ya, seperti itu. Kemudian keserasian itu benar-benar keserasian dalam semua hal gitu ya. Termasuk juga nih dari semua pakaian, kostum, serasi, badan, body, serasi. Yang satu kelam, yang satunya terang, itu juga kurang serasi. Tapi semuanya itu tidak sangat menentukan. Yang menentukan keserasian itu adalah vokalnya, penampilan mereka. Nah, itu yang paling penting. Itu yang keserasian. Satu diantaranya keserasian itu ada pada nada. Ketika nanti ada kalimat-kalimat bertingkat, tahap awal, kemudian naik, pas kalimat kedua naik lagi. Nah, itu tangga mereka itu benar-benar sampai ke ending sebuah kalimat, klimaks sebuah sarahan. Nah, itu bisa benar-benar kita bisa rasakan, wah, ini benar-benar kompak mereka tampilannya. Nah, itu yang serasi. Ada tambahan mungkin, silahkan yang terlupa. Mungkin itu aja Pak. Itu aja. Iya, Insya Allah nanti ya di part 4 nanti kita akan lihat bagaimana satu grup sarahan itu tampil dan kita komentari dan kita lihat kesalahannya yang perlu kita perbaiki sehingga yang lain nanti akan lebih bersemangat lagi. Nah, kemarin Diniyah sudah bisa membantu beberapa kecamatan untuk peserta MSQ di event-event kabupaten. Dan ketika ajang-ajang yang lain juga alhamdulillah Diniyah sudah banyak yang menjuarai. Alhamdulillah juga ini mewakili ke tingkat provinsi juga sudah pernah. Yang mewakili ke tingkat provinsi juga sudah ya. Juga sudah pernah. Tapi kalau di tingkat MTQ-nya belum ini ya. Cuman di tingkat pondok pesantren sudah pernah juara juga Pak. Ya, waktu itu di Pariaman di pondok pesantren ringan-ringan Nurul Yakin. Iya. Alhamdulillah sempat juara 2. Juara 2, alhamdulillah. Ya berarti secara perlahan yang membuat juara itu tentu bukan satu hal bukan hanya grupnya saja, tapi juga pelatihnya ya. Bukan hanya pelatihnya, tapi juga grupnya gitu. Jadi tidak hanya satu faktor bisa seseorang juara. Latihannya juga sangat mendukung sekali. Nah, yang keliru, nah, ini mohon perhatian kita bersama. Ini ada yang keliru menilai atau yang memberikan tanggapan. Nah, ini saya garis bawahi ya. Kalau juri yang melatih, insya Allah juara. Nah, tolong dikasih ini perhatian, tidak akan seperti itu. Juri itu tahu apa yang harus dia nilai. Seperti apa indikator itu juri sangat tahu. Jadi kalau masih beredar rumornya kalau pingin juara minta konsep ke juri, nah itu keliru sesungguhnya. Keliru sekali. Bukan seperti itu sebenarnya. Nanti lebih lanjut bisa kita diskusikan. Demikian saja. Jangan lupa untuk jangan lupa untuk like, subscribe dan komen jangan lupa juga di-share dan hidupkan loncengnya selalu. Itu aja. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Tak lain dan tak bukan, ini adalah untuk membantu anak-anak kita untuk mencari dan belajar MSQ karena mereka kesulitan untuk belajar MSQ. Insya Allah ini membantu ya Bu. Iya, insya Allah membantu. Dan mungkin ada juga senior kita dari Syarihil Quran yang menyaksikan channel ini. Jika ada kekurangan atau yang tidak tepat, bisa bantu kita untuk koreksi. Nah, itu
itu saja. Bukan apa-apa, kita hanya untuk membantu. Bukan hanya untuk membantu saja, karena di mungkin udah ada yang komen kita Pak, kebetulan juga juara 1 nasional. Alhamdulillah yang komen kita. Jadi mungkin saja kalau seandainya ada penyampaian dari kita yang salah. Iya, betul sekali. Sama-sama kita perbaiki, ada yang koreksi. Itu aja. Billahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.